Salam merdeka! Merdeka! Siapa kita? Indonesia! Kurang Indonesia! Siapa kita? Indonesia! Salam 5 jari! Terima kasih. Nah, mari kita mulai. Kenapa kita perlu hari ini hadir di sini? Karena kita adalah anak bangsa, anak yang dilahirkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Siapa lagi yang akan membela negara kita kalau bukan anak kandungnya? Maka kita semua adalah anak kandung dari NKRI. Benar atau tidak? Maka hari ini kita hadir di sini untuk menguatkan kita semua untuk membela negara kita dalam berbagai jabatan, level, dan apa saja kita. Kita tidak perlu menjadi seorang pejabat untuk bela negara. Kita tidak perlu menjadi seorang pengusaha untuk bela negara. Kita tidak perlu menjadi seorang yang cendekiawan hebat untuk bela negara. Tetapi kita bisa bela negara dari diri kita. Kita tidak mengganggu siapapun sudah membela negara. Kita bisa membangun rumah tangga yang baik, harmonis, dan bahagia sudah bela negara. Kenapa? Karena kita tidak menjadi sampah masyarakat, menjadi sampah negara. Apalagi kita bisa berbuat sesuatu buat anak kita, buat suami kita, keluarga kita, lingkungan kita, dan akhirnya kepada bangsa dan negara. Jadi bela negara bukan hanya untuk berperang, tidak. Bukan hanya untuk menyumbang banyak-banyak, tidak berbuat kejahatan, tidak mengganggu orang lain pun sudah bela negara. Jadi kita semua bisa bela negara, tidak harus punya uang, tidak harus punya apa-apa, tetapi kita tetap bisa bela negara. Itulah Indonesia gotong royong. Mari kita dalam materi ini terdiri 2 sesi karena kita sampai jam 12. Ada sesi pertama di mana kita akan membahas tentang wawasan kebangsaan, tentang 4 konsensus dasar negara yang sangat penting buat kita pahamin dan kita lengkapin dalam hati kita, tentang sejarah perjuangan bangsa sampai kemerdekaan sampai orde reformasi. Itu kemudian kita akan break 15 menit. Silakan saudara mencatat semua pertanyaan yang akan ditanyakan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam bagaimana kekayaan alam, kondisi bangsa Indonesia, mulai dari geografi, politik, sosial, ekonomi, pertahanan, keamanan, dan lain-lain, dan kenapa perlu bela negara. Sehingga kita makin yakin bahwa negara kita adalah negara yang luar biasa, yang harus kita bela, yang harus kita lindungi, dan NKRI harus terus tegak kalau bisa sampai 1 hari sebelum kiamat. Setuju nggak? Setuju. Mari kita lihat. Dan saya sangat tenang dan bahagia karena nanti tanya jawab yang susah-susah nanti dikasihkan ke Pak Laksma Faisal. Kalau saya jawab yang mudah-mudah saja, ya. Mari kita lihat bahwa sebagai warga negara Republik Indonesia, kita semua wajib mentaati 4 konsensus dasar negara. Itu final, tidak perlu lagi dipertanyakan. Maka hari ini kita bisa lihat bahwa kemajemukan masyarakat Indonesia merupakan suatu anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kita tidak bisa mengatakan kenapa saya lahir di keluarga Islam, kenapa saya lahir di keluarga Buddha, kenapa saya di suku Melayu, kenapa saya suku Jawa. Itu adalah anugerah yang tidak perlu juga kita perdebatkan. Ini adalah anugerah kebahagiaan yang luar biasa. Disinilah kita bersama bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya kita telah sepakat, founding father kita telah sepakat bahwa Pancasila adalah ideologi kita berkaitan dengan kebinekaan kita. Beragam, kita bersatu dalam keberagaman dan beragam dalam satu kesatuan. Jadi Pancasila merupakan suatu falsafah ideologi bangsa yang telah mempersatukan kita. Kita dari berbagai agama, suku, dan lain-lain. Dengan di bawah Pancasila kita damai sampai hari ini. Nah, setelah itu tentu kita harus memiliki konstitusi sebagai kontrak sosial bangsa Indonesia yang melindungi
semua bangsa dan masyarakatnya. Kita punya kontrak sosial bersama yang kita sebut sebagai konstitusi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan itulah kita bisa tetap menjaga negara kesatuan Republik Indonesia NKRI utuh. Kenapa? Karena kita memiliki Bhinneka Tunggal Ika, kita memiliki ideologi yang sakti, kita memiliki kontrak sosial, konstitusi yang adil bagi semuanya. Maka NKRI menjadi tegak. Karena apa? Karena kita bersatu, persatuan bangsa dan kesatuan wilayah negara Republik Indonesia. Itulah 4 konsensus dasar negara yang harus kita pahami, kita lengkapi, dan kita implementasikan. Dengan ini negara kita tidak akan goyang sampai kapanpun, dan negara NKRI akan tetap ada satu hari sebelum kiamat. Lanjut. Next. Nah, kita bisa melihat latar belakang. Setelah kita mundur ke belakang, itu ada sejarah kerajaan-kerajaan di Indonesia. Kita dulu pernah pula dipersatukan dalam kerajaan Majapahit, Sriwijaya. Kita terus ada kebangkitan nasional, ada Budi Utomo tahun 1908, kemudian ada Sumpah Pemuda 1928 yang mempersatukan bangsa Indonesia sebagai bangsa, karena waktu itu Indonesia belum bernegara. Kemudian kita berhasil, founding father kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 dengan 4 konsensus dasar negara yang tadi. Maka kita wajib mengimplementasikan nilai-nilai 4 konsensus dasar negara sebagai dasar kita untuk menjaga negara NKRI. Next. Apa itu nilai-nilai kebangsaan dari 4 konsensus dasar negara? Kita punya Bhinneka Tunggal Ika, nilainya apa? Toleransi. Karena kita beragam, kalau tanpa toleransi kita tidak bisa bersatu. Keadilan, tanpa keadilan kita juga tidak bisa bersatu. Kalau ada diskriminasi, dan dasarnya adalah gotong royong. Kemudian Pancasila, nilainya pertama religius, ketuhanan Maha Esa. Ada nilai kekeluargaan, keselarasan, kerakyatan, dan keadilan. Kemudian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu ada demokrasi. Disitulah kita berdemokrasi. Kita bebas berserikat, bebas beragama, bebas, tetapi dalam koridor hukum. Ada kesederajatan, ada ketaatan hukum, dan NKRI nilainya adalah kesatuan wilayah dari Sabang sampai Merauke, nilai persatuan, dan kita adalah negara yang mandiri baik di bidang ekonomi, di bidang budaya, dan lain-lain. Kita mandiri sebagai suatu bangsa. Next. Mulai kita dengan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika, kita melihat sejarahnya, sebenarnya merupakan sebuah syair Jawa kuno dari Suta Soma, karangan Empu Tatular pada zaman Majapahit. Jadi Bhinneka Tunggal Ika digali dari abad ke-14, dari filosofi, dari leluhur kita. Mengajarkan toleransi saat itu adalah umat Siwa dan umat Buddha, mereka bisa toleransi, mereka hidup damai. Itulah disebut Bhinneka Tunggal Ika, Tan Kana Dharma Mangrua, artinya terpecah belah itu, tetapi satu juga lain. Jadi terpecah-pecah semua suku bangsa, adat istiadat, tetapi bersatu juga. Tidak ada kerancuan dalam kebenaran, semua bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika, Tan Kana Dharma Mangrua. Next. Jadi artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Di situ ada prinsip pluralistik dan multikulturalistik yang merupakan kemajukan bangsa dari agama, keyakinan suku bangsa, dan lain-lain. Kita bersatu. Jadi kita satu prinsip yang mengikat, keanekaragaman itu, keberagaman merupakan suatu kekuatan kita bersama, kekuatan bangsa. Next. Jadi tidak perlu lagi kita berbicara tentang mayoritas, minoritas, pribu, minor, tidak ada lagi.
Karena paham kepentingan berdasarkan identitas, kesamaan suku, agama, dan lain-lain akan membongkar kebinekaan kita dan tidak mensyukuri anugerah Tuhan Yang Maha Esa, akan pecah bangsa kita. Jadi kalau ada lagi yang berbicara siapa Anda, suku Anda, agama Anda, itu tidak perlu dibicarakan, itu final sebagai anugerah. Jadi kita yang telah memahami ini tidak perlu berdiskusi tentang siapa dia, siapa saya. Kita semua adalah Indonesia. Next. Kita bisa melihat, kalau kita bicara mayoritas, minoritas, paham kepentingan berdasarkan kesamaan sara, maka perpecahan bangsa terjadi. Kita contoh, seorang warga negara Indonesia, kalau kita tanya pribumi non pribumi, nanti kita percaya lagi pribumi suku Jawa, suku non Jawa, kita percaya lagi muslim non muslim, kita percaya lagi muslimnya aliran apa, AB, ormasnya apa, partainya apa, pasangan calonnya, gubernurnya apa, pecahlah kita. Tidak perlu lagi dibicarakan, itu final. Karena apa? Kita adalah Indonesia. Next. Mari kita dengarkan sebuah lagu sebelum kita lanjut supaya kita semangat terus. 2 menit saja. Silakan. Kami Indonesia. Saudaraku, saya Indonesia bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku. Saya Cina. Saya pribumi. Saya muslim. Saya Nasrani. Saya punya agama. Saya Indonesia. Coba buka lembaran sejarah. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk. Kehadiran tidak pernah mengancam. Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan. Perbedaan budaya, Perbedaan warna kulit. perbedaan kebudayaan. Jadi, jangan lekat aku dengan bangsa, tapi umatku dengan bangsa. Saya menolak untuk diamkan. Ketidakadilan yang dibiasakan. Perlakuan yang dibedakan. Itu tidak pernah benar. Seolah menyalahkan sampai tidak berbeda. Wahai pendiri Tiongkok yang merasa setara dengan Tuhan, Kehadiranmu hanya diperlukan untuk menguji Tuhan kami. Tapi kami ini Kami akan berdiri dan bangkit membela saudara kami yang teraniaya oleh kamu. Dengarkan suara saya Indonesia, satu jambu, sampai akhir. saya Indonesia. Kami Indonesia. Dan kita Indonesia. Mari kita konsensus dasar negara yang kedua, Pancasila. Pada bulan April 1945 dibentuklah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyodiningrat. Muncullah usulan-usulan pada saya pribadi. Di situ ada usulan dari Muhammad Yamin merumuskan 5 dasar sebagai
berikut ada pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan. Dia menyatakan 5 sila dirumuskan berakar pada sejarah, peradaban, agama, dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia. Itu dari Muhammad Yani. Next. Soekarno mengemukakan pada tanggal 1 Juni 1945 dalam pidato spontannya yang dikenal akhirnya sebagai lahirnya Pancasila. Katanya sekarang banyak prinsip kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan, 5 bilangannya. Beliau mengatakan bukan Pancadharma, tetapi disebut Pancasila. Next. Bung Karno mengemukakan kelima sila itu kalau mau diperas menjadi trisila, bisa menjadi sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan. Kalau mau diperas jadi satu juga bisa, adalah gotong royong. Jadi gotong royong adalah intisari dari Indonesia. Kita adalah negara yang berasas gotong royong. Next. Sebelum sidang berakhir, dibentuklah panitia kecil merumuskan kembali Pancasila. Dari panitia kecil itu dipilih 9 orang yang dikenal dengan panitia 9. Di situ ada Soekarno, Muhammad Hatta, dan lain-lain. Pada tanggal 22 Juni 1945 disetujuilah, diberilah nama Piagam Jakarta, di mana ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu pada tanggal 22 Juni 1945. Next. Tetapi pada tanggal 18 Agustus 1945 datanglah perwakilan dari Indonesia Timur yang menginginkan bahwa pemeluk syariat Islam bagi pemeluknya itu dihilangkan untuk diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Kalau tidak, Indonesia bagian timur akan memisahkan diri. Dengan kearifan, kebijaksanaan para tokoh, para ulama yang semua mayoritas adalah agama Islam, dengan kerelaan, kebijaksanaan, ketokohan untuk NKRI, maka disepakati diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Maka Indonesia dengan ketuhanan yang Maha Esa berdiri terus sampai hari ini. Jadi dengan adanya pengorbanan, kerelaan, kebijaksanaan para founding father, maka Pancasila tidak perlu lagi dipertanyakan. Ini adalah sesuatu yang terbaik buat bangsa dan negara kita. Next. Maka akhirnya pada disempurnakan pada 18 Agustus muncullah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah sejarah. Next. Kalau kita melihat lanjutannya, saya membagi menjadi 3 bagian. Sila pertama, ketuhanan Maha Esa itu memiliki nilai religiusitas dalam semua kehidupan kita, dalam segala bidang pekerjaan. Yang pertama harus bernuansa, berrokan religiusitas. Sebagai dosen harus religius, sebagai pedagang harus religius, sebagai mahasiswa harus religius. Sila kedua, ketiga, keempat, kemanusiaan adil beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan, permusyawaratan perwakilan. Disitulah kita sebagai manusia, hubungan sosial manusia dan manusia, sikap dan perilaku berbangsa dan bernegara, kita adil, harus menjaga persatuan, harus selalu dipimpin dengan hikmah, kebijaksanaan, permusyawaratan. Itu sikap perilaku kita berbangsa dan bernegara. Dan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia pada sila kelima saya tempatkan. Itulah tujuan hidup kita, tujuan bangsa kita, menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita ingin suatu keadilan sosial bagi kita sebagai warga negara Indonesia. Maka lengkaplah
Pancasila kalau kita implementasikan secara religius dengan implementasikan sikap dan perilaku kita berbangsa dan bernegara, dan kita capai tujuan kita, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah makna Pancasila yang harus kita implementasikan. Next. Konsensus dasar ketiga, konstitusi negara. Undang-undang negara, Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini adalah sejarah lahirnya. Next. Ini adalah amandemen perubahan. Ada 4 kali perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Next. Ini adalah pembukaan yang sangat penting, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Harus dicapai itu. Next. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya kehidupan berbangsa yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Ingat, kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang kita kenal sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Next. Yang terbuat dalam suatu sunnah negara, di situ juga masuk Ketua Maesa Pancasila di dalamnya. Next. Yang penting-penting dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, semua penting. Saya mencuplik aja hal-hal yang bisa langsung dilihat bahwa negara kita adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, kedaulatan di tangan rakyat, dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dan negara Indonesia adalah negara hukum. Ingat adik-adik mahasiswa, negara Indonesia negara hukum, kedaulatan ada di tangan rakyat, di tangan adik-adik semua, dan kita adalah berbentuk republik. Calon presiden dan calon wakil presiden harus orang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain dan karena kehendak sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani jasmani melaksanakan tugas kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden. Jadi semua adik-adik yang ada di sini berhak menjadi seorang calon presiden dan calon wakil presiden. Dan saya doakan di antara kalian 30 tahun lagi menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Tepuk tangan buat adik-adik. Next. Ya, next. Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara. Next. Presiden bisa memberi gerasi rehabilitasi atas pertimbangan Mahkamah Agung, bisa memberi amnesti, abolisi, memperhatikan pertimbangan DPR. Next. Pemerintah daerah, tentu di sini kita berbicara otonomi daerah dan tugas pembantuan. Next. Pemerintah daerah yang menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Jadi saat ini otonomi daerah sangat luas. Next. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualian.
Tiap negara berhak atas pekerjaan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, berhak wajib dan upaya membela negara. Hari ini kita sebagai warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya membela negara. Jangan kita hanya menggantungkan bela negara kepada pemerintah, kepada TNI Polri, tetapi setiap warga negara kita berhak dan wajib, bukan hanya berhak tapi wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Next. Kita juga diberi kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran, lisan dan tulisan sesuai undang-undang. Maka kita boleh apa saja, tapi sesuai undang-undang. Jangan menghina orang, jangan menodai orang, jangan hal-hal yang bisa memecah belah bangsa. Kita boleh berbicara. Seperti hari ini kita lakukan seminar. Next. Dan setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Next. Hak asasi manusia. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan. Kalau ada orang luar yang bilang saya tidak mampu sekolah ke perguruan tinggi, salahkan pemerintah, tidak perlu datang ke SD Kasih Bangsa, kita kasih beasiswa. Jadi tidak ada lagi alasan menyalahkan pemerintah yang udah bagus, menyalahkan Kemhan yang udah hebat kayak Pak Faisal, ya kan? Kita datang ke sini. Nah, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan pelindungan, kepastian hukum yang adil, perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan berhak bekerja serta mendapat imbalan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja. Nah, ini penting juga. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Setiap orang berhak meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya, dan bebas berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat selama sesuai peraturan perundang-undangan. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, mendapat lingkungan yang baik, sehat, pelayanan kesehatan. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak merdeka pikiran dan nurani, hak beragama, hak tidak diperbudak, hak diakui pribadi di dalam hukum, dan hak lainnya. Negara berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya, ibadat menurut agama dan kepercayaannya. Jadi ini dijamin oleh undang-undang, oleh konstitusi. Nah, ini keamanan negara. Tiap warga negara berhak wajib ya ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara yang tadi dikatakan Pak Lakhma Faisal sebagai pertahanan semesta. Nah, ini pendidikan dan kebudayaan. Untuk berhak dalam pendidikan tadi telah saya katakan, dan pemerintah wajib membiayai mengikuti pendidikan dasar telah dibiayai oleh pemerintah. Memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia dan menjamin kebebasan masyarakat dan memelihara mengembangkan nilai-nilai budayanya. Sekarang nilai budaya kita diserbu oleh budaya lain melalui teknologi informasi. Kita harus turut menjaga nilai-nilai budaya kita, kekayaan budaya nasional. Nah, tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan, ini semua perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi, keadilan, berkelanjutan, luasan lingkungan, kemandirian serta keseimbangan kemajuan kesatuan ekonomi nasional. Bumi, air, dan kekayaan alam tergantung di dalamnya dikuasai oleh negara, dipergunakan sebesar-besarnya oleh kemakmuran rakyat. Itu yang kita camkan dalam perekonomian nasional, kesejahteraan sosial. Fakir, miskin, dan anak telantar dipelihara oleh negara. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini juga telah dan sedang dijalankan oleh pemerintah. Bertanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan, pelayanan umum yang layak sedang dijalankan oleh pemerintah. Lambang negara kita. Yang konsensus yang keempat, NKRI. Negara kesatuan adalah negara berdaulat, diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal, di mana pemerintah pusat adalah yang tertinggi dan satuan-satuan subnasionalnya hanya menjalankan kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan
bentuk pemilihan kesatuan diterapkan oleh banyak negara di dunia, bukan hanya di Indonesia. NKRI. Next. Di negara federal, negara bagian berbagi kedaulatan. Ini berbeda dengan negara federal. Next. Mulai kita kepada sejarah, di mana pidato terakhir Bung Karno pada tanggal 17 Agustus 1966. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Mari kita melihat sejarah, sekilas sejarah perjuangan bangsa kita. Next. Di sini semangat juang tahun 145 sebelum dan sesudah. Pengambil sejarah ada nilai nasionalisme, kebangsaan yang tinggi, memiliki nilai-nilai perjuangan yang luar biasa, nilai cinta tanah air yang luar biasa, semangat rela berkorban yang luar biasa, terus-menerus memupuk persatuan dan kesatuan. Dan dalam budaya bangsa kita terkandung kita sebagai bangsa yang patriotik. Kita melihat Panglima TNI kita pada berbagai kesempatan selalu berbicara. Kita melihat dari Sabang sampai Merauke, tidak ada suku kita yang tidak punya senjata, tidak punya suku yang tidak punya budaya tari-tarian bela negara. Semua kita adalah bangsa yang patriot. Maka di sini budaya bangsa kita adalah bangsa yang patriot,